Manga One Piece Chapter 1084 yang berjudul Percobaan Pembunuhan Terhadap Seorang Tenryubito dibuka dengan menampilkan sesosok penjaga istana Marijoa yang baju zirahnya remuk dan terbakar api. Tanpa scroll ke panel selanjutnya pun, kita semua pasti sudah bisa menduga kalau itu adalah ulahnya sang Emperor Api, Sabo. Apa yang dilakukan oleh Sabo ini tertangkap basah oleh Jewelry Bonney. Namun karena keduanya memiliki tujuan yang sama, singkat cerita, mereka pun jalan bareng. Dengan koalisi ini, misi pencurian kunci gembok para budak berjalan dengan sangat mulus. Kenapa saya yakin kalau Sabo baru mendapatkan kunci gembok setelah bekerja bersama Bonney? Karena di dalam dialog boxnya si pengawal menggunakan istilah mereka sebagai pelaku pencurian, yang artinya Sabo dan Bonney membobol ruang penyimpanan kunci bersama-sama. Nah, selama jalan bareng itulah akhirnya Sabo tahu kalau Bonney adalah anaknya Kuma. Dan karena chemistry-nya sudah dapat, dengan penuh keyakinan Jewelry Bonney mempercayakan misi penculikan Bartholomew Kuma kepada Sabo dan kawan-kawannya. Bonney sendiri memutuskan akan pergi ke Egghead Island untuk menemui Vegapunk dan memintanya mengembalikan memori Kuma. Kerjasama keduanya pun sepertinya cukup sampai di sini saja, karena arah dan tujuan mereka sangat jauh berbeda. Karena sekarang Bonney sudah pergi, mari kita bahas sesuatu yang menarik tentang Sabo di awal chapter ini. Ketika sudah mendapatkan kunci, seekor gagak milik Karasu tiba-tiba muncul untuk mengambilnya dari tangan Sabo. Bonney terlihat sangat terkejut melihat bagaimana gagak itu bisa tiba-tiba muncul di tangan Sabo. Di waktu yang bersamaan, serbuk-serbuk hitam seolah keluar dan berterbangan dari telapak tangannya Sabo. Tapi tidak ada kobaran api sedikit pun di telapak tangannya itu. Sehingga menurut saya hanya ada satu kemungkinannya. Sejak awal, Sabo memang selalu membawa jelaga dari Karasu. Dan dari jelaga yang dibawanya itulah, gagak hitam milik Karasu muncul atau tercipta. Mungkin jelaga itu adalah bagian dari tubuhnya Karasu. Karena di chapter sebelumnya disebutkan kalau Karasu adalah manusia jelaga. Kemudian, setelah mendapatkan kunci dari Sabo, Karasu sempat bertanya tentang langkah Sabo yang selanjutnya. Apakah akan kabur bareng atau tidak? Lalu Sabo mengatakan kalau dia akan segera menyusul setelah yang di sini selesai. Yang dikatakan oleh Sabo ini sangat multitafsir, bukan? Bisa jadi yang dimaksud oleh Sabo adalah dia akan segera menyusul setelah urusannya dengan Bonney selesai. Tapi bisa juga Sabo punya agenda lain yang sudah dia rencanakan bahkan sebelum bertemu dengan Bonney. Tapi apapun agendanya itu, sepertinya akan segera menuntunnya ke tempat Raja Cobra berada. Satu hal lagi yang menurut saya sangat menarik, ketika Sabo dan Bonney main gendong-gendongan untuk ngumpet dari kejaran penyidik, dia mendengar para penyidik bergosip tentang sesuatu yang disebut dengan Phantom Room. Konon katanya, banyak penyidik yang hilang secara misterius gara-gara melihat Phantom Room itu tadi. Makanya lorong-lorong di Kastil Pangea yang biasanya dijaga banyak pengawal, terlihat banyak yang kosong melompong. Begitu mendengar gosip jalanan tersebut, ekspresi muka Sabo langsung terlihat serius menyimak. Mungkinkah gosip-gosip jalanan inilah yang kemudian menuntun Sabo untuk sampai ke ruang tempat The Empty Throne berada dan menjadi kambing hitam atas kematian Raja Cobra? Dengan artian, awalnya Sabo berencana segera menyusul Karasu dan kawan-kawan setelah urusannya dengan Bonney selesai. Namun karena rasa penasaran yang begitu tinggi, Sabo kemudian menambah extra time-nya di dalam Kastil Pangea untuk menyelidiki tentang apa itu Phantom Room yang legendaris. Hingga tragedi yang ini akhirnya terjadi. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Raja Cobra hingga bisa berakhir seperti ini? Ternyata Raja Cobra benar-benar masuk ke dalam ruangan sendirian untuk menemui para Gorosei. Pada kesempatan itu, Raja Cobra menceritakan semua yang dia ketahui tentang awal mula berdirinya pemerintahan dunia yang pada intinya adalah sebagai berikut. 800 tahun yang lalu, 20 kerajaan mendirikan pemerintahan dunia. Masing-masing keluarga penguasa dari ke-20 kerajaan tersebut kemudian pindah ke Marijoa dan membentuk satu koloni dewa yang disebut dengan Tenryubito. Oleh karena keluarga penguasa asli dari ke-20 kerajaan bedol desa semuanya ke Marijoa, maka dipilihlah keluarga berdarah biru lain dari masing-masing kerajaan untuk menggantikan mereka memerintah kerajaan yang ditinggalkan. Contohnya adalah keluarga Riku yang memerintah kerajaan Dressrosa setelah keluarga Don Quixote pindah semua ke Marijoa untuk menjadi Tenryubito. Untuk mencegah agar tidak ada satupun dari ke-20 keluarga yang mencoba mendominasi keluarga lain, dibuatlah The Empty Throne. Lalu ditancapkan senjata pusaka dari masing-masing keluarga kerajaan sebagai simbol bahwa mereka semua setara dan tidak akan ada salah satu dari keluarga mereka yang akan menjadi penguasa tunggal. Namun dari 20 kerajaan tersebut, hanya keluarga kerajaan Alabasta saja yang menolak menjadi Tenryubito dan justru memilih untuk tetap melanjutkan pemerintahan atas negerinya. Dan perwakilan dari kerajaan Alabasta waktu itu adalah seorang ratu yang bernama Nefeltari Lily. Meskipun namanya tetap tercatat sebagai salah satu dari 20 raja dan ratu pendiri pemerintah dunia, tetapi dia tidak ikut menancapkan senjata di depan bangku kosong.
Selain itu, nama Nefeltari Lili juga tidak pernah muncul lagi dalam catatan sejarah manapun setelah pemerintahan dunia didirikan. Namun yang paling misterius adalah setelah Ba'iyat tersebut, Lili tidak pernah kembali ke kerajaan Alabasta, sehingga kursi pemerintahan Alabasta kemudian diambil alih oleh adik laki-lakinya. Raja Kobra kemudian bertanya kepada Gorosei, apa sebenarnya yang terjadi kepada Ratu Lili? Salah satu Gorosei kemudian menjawab kalau mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu. Yang mereka tahu, setelah menolak untuk tinggal di Marijoa, Ratu Lili kembali ke Alabasta. Namun alasan kenapa dia menolak dan apakah dia berhasil kembali ke Alabasta atau tidak, mereka sama sekali tidak tahu, karena memang hal itu tidak tercatat di dalam buku sejarah. Hal ini secara tidak langsung juga telah menjadi bukti kalau para Gorosei bukanlah para manusia abadi. Nah, dari seluruh materi pemaparan Raja Kobra, ada satu fakta kontradiktif terkait apa yang sebenarnya terjadi terhadap Ratu Lili. Di satu sisi, karena Lili masih tercatat sebagai salah satu dari 20 raja dan ratu pendiri pemerintah dunia, tetapi tidak ikut menancapkan senjata di depan The Empty Throne, maka dia dan keturunannya lah yang sebenarnya punya hak dan kuasa untuk menduduki bangku kosong. Terlebih lagi, siluet Ratu Lili juga terlihat sangat mirip dengan siluet Im Sama. Dan Im Sama sendiri terlihat sangat tertarik dengan Nefeltari Vivi yang masih merupakan keturunan dari Ratu Lili. Sehingga salah satu logika yang paling masuk akal adalah Im Sama dan Ratu Lili merupakan orang yang sama. Tapi di sisi lain, setelah menolak menjadi Tenryubito, Lili yang tidak pernah kembali ke kerajaan Alabasta, nasibnya tidak pernah diketahui dan bahkan setelahnya namanya seolah dihapus dari buku sejarah. Ini mirip seperti bagaimana cara Im Sama dan para petugas partainya dalam menghapus keberadaan Lulusia Kingdom, baik secara fisik maupun dari catatan sejarah. Sehingga bisa saja Ratu Lili adalah tumbal pertama Im Sama karena dianggap sebagai cahaya yang wajib untuk dipadamkan. Teori kedua ini diperkuat dengan perkataan Raja Kobra yang menyebutkan kalau para khalifah Alabasta secara turun-temurun mewarisi sebuah catatan pendek rahasia yang ditulis sendiri oleh Ratu Lili sebelum kepergiannya ke Marijoa. Di mana di dalam catatan pendek tersebut, Ratu Lili menyinggung-nyinggung tentang penyandang nama Di. Sehingga pertanyaan kedua dari Raja Kobra adalah, apa sebenarnya arti dari Di? Mendengar pertanyaan Raja Kobra itu, ekspresi para Gorosei langsung terlihat panik. Namun belum sempat para Gorosei memberi jawaban, adegan berpindah terlebih dahulu ke dalam kastil Pangea untuk melihat Carlos yang sedang berusaha menangkap Putri Shirahoshi menggunakan tangan Bartholomew Kuma. Singkat cerita, semua orang yang ada di TKP tidak berani menolong Shirahoshi karena pelakunya adalah anak pejabat. Bahkan para pangeran yang sempat menyatakan cinta dan melamar Shirahoshi, namun ditolak, memutuskan untuk kabur dan berpura-pura tidak pernah melihat kejadian tersebut. Hanya keluarga korban saja yang berani melawan Carlos. Namun usaha mereka sia-sia karena yang Pangeran Fukaboshi dan dua saudaranya hadapi adalah mantan Shichibukai Bartholomew Kuma. Dan karena menganggap para pangeran dari Fishman Island hanyalah salah satu jenis spesies ikan, Carlos dengan santainya menyuruh Kuma untuk menghabisi mereka semua. Untungnya, Putri Rebecca dan rombongannya yang dibackingi oleh Saint Miosgard datang tepat waktu. Setelah memberi izin kepada Sai dan Leo untuk mengamuk dan siap untuk menanggung semua konsekuensinya, Miosgard langsung menghalangi Pangeran Fukaboshi karena ada sebuah negara yang akan dipertaruhkan eksistensinya jika sang pangeran nekat menyerang seorang Tenryubito. Miosgard menyuruh Fukaboshi untuk menyerahkan urusan itu kepada Sai dan Leo karena kedua orang itu adalah bajak laut. Sebagai seorang bajak laut, Sai dan Leo akan lebih mudah untuk kabur karena mereka tidak memikul nasib sebuah kerajaan di pundak mereka. Dan benar saja, tanpa ampun, Sai dan Leo langsung mengoplok kepala Carlos hingga bentuknya nyaris menjadi seperti pring doll. Bartholomew Kuma yang melihat anak majikannya digeprek level 10 itu langsung bertindak reaktif mengarahkan tembakan lasernya kepada Sai dan Leo. Tapi belum sempat dia melepaskan tembakan lasernya, Morley sudah keburu muncul dan memeluk Kuma dari belakang lalu membawanya kabur melalui lorong bawah tanah yang dia ciptakan. Nah, di sini jelas sekali kalau tugas terakhir yang dititahkan oleh Carlos kepada Kuma adalah menghabisi Miosgard. Namun belum selesai dia menjalankan tugasnya itu, Kuma sudah keburu dibawa kabur oleh Morley melewati lorong bawah tanah. Dari sini saya curiga alasan kenapa Bartholomew Kuma yang sudah berhasil dibawa kabur ke Kamabaka Kingdom tiba-tiba aktif dan kembali ke Marijoa adalah karena dia masih harus menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan oleh Carlos kepadanya, yaitu menghabisi Miosgard. Jika benar hal itu yang terjadi, maka kekacauan besar sebentar lagi akan terjadi di dalam perumahan Tenryubito gara-gara kedatangan Kuma yang memburu Don Quixote Miosgard. Pertanyaannya sekarang, apakah Carlos tewas dalam insiden ini? Kalau menurut saya jawabannya pasti tidak.
Karena judul chapter ini adalah percobaan pembunuhan terhadap Tenryubito, bukan pembunuhan seorang Tenryubito. Saya yakin judul itu merujuk kepada kejadian yang menimpa Carlos ini. Lagi pula pada manga One Piece chapter 956, salah satu headline korannya Morgan juga menyebutkan tentang percobaan pembunuhan. Jadi rasanya sudah bisa dipastikan kalau Carlos cuma mengalami gagar otak parah saja, tapi tidak sampai tewas. Bahkan mungkin aktifnya kembali Bartholomew Kuma dan langsung berlarinya dia menuju ke Marijoa adalah karena Carlos sudah kembali siuman, sehingga perintah terakhirnya kepada Bartholomew Kuma kembali aktif. Nah, yang saya masih penasaran justru bagaimana nasib Sai dan Leo. Oke, Mio's Guard sudah berjanji bakal membacking Sai dan Leo dari para Tenryubito. Tapi mau bagaimanapun juga, Sai dan Leo sudah diakui sebagai seorang bajak laut. Adalah sebuah najis mugoladoh jika ada seorang bajak laut yang berani menginjakan kakinya di tanah suci Marijoa. Angkatan laut pasti akan langsung segera bertindak. Apalagi Tenryubito yang menjadi backingan mereka kan cuma satu saja. Sementara Roswald mungkin akan menggandeng Tenryubito yang lain dalam sebuah koalisi besar untuk melawannya. Sehingga besar kemungkinannya kalau Sai dan Leo tetap akan langsung diburu oleh angkatan laut setelah keluar dari Marijoa. Malahan sekarang saya jadi curiga kalau yang dikejar oleh Fujitora di manga One Piece chapter 957 adalah Sai dan Leo ini, bukan Sabo atau para komandan pasukan revolusi seperti yang dulu pernah saya utarakan. Jadi semoga saja Don Quixote Mio's Guard tidak didepak dari Marijoa dan dicabut gelar Tenryubito-nya oleh koalisi tersebut. Setelahnya adegan kembali ke tempat Raja Cobra dan Gorosei untuk menyambut seorang tamu kehormatan. Para Gorosei yang sepertinya sudah mengadakan janji temu sebelumnya dengan Im Sama terlihat sangat terkejut karena Im Sama muncul di saat Raja Cobra masih ada di dalam ruangan itu. Im Sama sendiri sepertinya sengaja keluar menemui Raja Cobra karena dari taman bunganya Im Sama juga bisa mendengar pembicaraan antara Gorosei dan Raja Cobra melalui sambungan Denden Mushi. Nah, begitu duduk di singgasananya, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Im Sama adalah Lily, seolah-olah menandakan kalau Im Sama sangat mengenal sosok Nefertari Lily. Menurut saya, ada dua alasan kenapa Im Sama mungkin sangat mengenal sosok Nefertari Lily. Pertama, tentu karena mungkin Im Sama sendiri adalah Ratu Lily. Kedua, Im Sama dan Ratu Lily pernah hidup di masa yang sama, dan Ratu Lily lah orang yang telah membuat Im Sama menjadi makhluk abadi. Sederhananya, Ratu Lily adalah user dari buah iblis OP-OP Nomi sekitar 800 tahunan yang lalu. Dan dengan kemampuan buah iblisnya itu, Ratu Lily dipaksa atau dijebak untuk melakukan operasi keabadian kepada Im Sama. Karena Ratu Lily sampai mau melakukan operasi keabadian kepada tubuh Im Sama, ada kemungkinan kalau Ratu Lily kenal baik dengan Im Sama itu. Jadi sepertinya sekarang sudah jelas, alasan Raja Cobra dihabisi adalah karena dia sudah mengetahui keberadaan Im Sama, terlepas apakah dia adalah Nefertari Lily atau bukan. Di video review chapter sebelumnya, saya curiga kalau Kaku adalah orang yang ditugaskan untuk menghabisi Raja Cobra, karena dialah satu-satunya member CP9 yang naik pangkat menjadi CP0 yang tidak kelihatan batang hidungnya. Tapi setelah melihat alur cerita yang dibangun di chapter ini, saya jadi curiga kalau Raja Cobra tewas di tangan salah satu member Holy Knight, di mana momen kematian Raja Cobra nanti akan sekaligus menjadi momen perkenalan bagi karakter-karakter anggota Satria Suci tersebut. Mungkinkah semua misteri terkait siapa Im Sama dan apa hubungannya dengan Nefertari Lily akan segera terungkap di chapter mendatang? Lagi-lagi chapter kali ini menyajikan alur cerita yang sangat jauh di luar perkiraan. Sepertinya Eiichiro Oda-san memang benar-benar sedang ngebut untuk segera menyelesaikan cerita One Piece. Saya pikir rating 9 dari 5 layak untuk diapresiasikan kepada chapter minggu ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun!